Satu kesalahan kecil di meja kasir bulan Maret adalah salah satu penyebab omset toko anjlok di bulan April ini. Kesalahan apa itu? Kita bongkar bareng Mas Aziz di sini. Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngopi, ngobrolin program iPos. Masih bersama saya Adit dan kali ini saya ditemani oleh Mas Aziz, konsultan Trigonal Software. Kali ini kita mau bahas keluhan dari beberapa pemilik toko ya yang sempat kedengeran di telinga saya. Wah, apa nih keluhannya Mas Adit? Nah, jadi habis Lebaran dan masuk di bulan April nih ya Mas ya. Ya. Itu tuh kerasa banget nih katanya sepinya. Oke. Waktu puasa itu banyak wajah baru yang datang belanja ke toko. Ya. Nah, habis Lebaran kok gak ada yang datang-datang lagi. Sementara kalau minimarket modern itu kok ramai terus. Ya. Nah, itu kesalahan terbesar kebanyakan toko kelontong kita Mas Adit. Oke. Minimarket modern itu udah pinter. Tiap kita ke kasir pasti ditanya tuh, ada membernya apa enggak? Oke. Nomor WA-nya berapa? Nah, itu mereka itu lagi ngumpulin data Mas Adit. Oke. Kalau toko kelontong yang tradisional kan, apa kabar? Pelanggan kan yang datang ke toko kita bulan puasa kemarin, dicatat nomor WA-nya apa enggak? Rata-rata kayaknya enggak ya. Iya, nah ini boro-boro sebenarnya Mas ya buat Ya. nyatet nomor WA sih. Ya. Karena ngelayanin antrian aja tuh kayak udah mau pingsan gitu loh Mas saking Ya, banyaknya. betul. Iya, saya kasih tahu nih Mas Adit, di era digital ini memegang data pelanggan itu sangat penting. Yuk kita bisa mulai biasakan kasir untuk meminta nama dan nomor WA pembeli. Kalau kita pakai sistem IPOS 5, Ya. itu bisa kita catat di daftar pelanggan. Oke. Jadi nanti data pelanggannya kita bisa catat. Setiap customer itu datang, kita bisa tanya misalnya nomor WA-nya berapa buat mencari data tersebut. Jadi nanti nota yang tercatat itu atas nama pelanggan tersebut. Oke. Itu. Tapi sebenarnya kan gini ya Mas ya, untuk WA itu kan kadang menurut beberapa orang itu kan hal yang pribadi ya. Jadi Betul. orang tuh kadang tuh males Mas kalau disuruh ngasih nomor WA cuma-cuma gitu. Itu gimana Mas? Pasti karena itu kan privacy ya Mas Adit ya. Betul. Nah, makanya kita pancing pakai fitur promosi. Oke. Misal poin pelanggan. Nah, di IPOS 5 kita bisa atur sistem loyalitas. Misal nih, setiap nota kelipatan 50.000 dapat 1 poin khusus untuk member. Oke. Nah, nanti poin itu bisa dijadikan potongan atau sistem hadiah juga boleh. Menarik ini. Itu jadi nanti ya harusnya mau ya jika diminta data-data tersebut karena ada timbal baliknya. Oh iya, benar. Ya. Mungkin bisa dicontohkan nggak nih Mas cara mintanya tuh gimana sih sebenarnya? Oke, gampang Mas. Tinggal bilang begini contoh ya. Ya, Ibu mau sekalian dibikinin membernya enggak? Oke. Itu untuk yang belum ada member ya. Ya. Jadi awalnya sih harusnya kasir itu tanya ada membernya apa enggak. Kalau ya berarti kan tinggal lanjut. Betul. Kalau enggak gimana ya ditawarkan mau sekalian dibuatkan membernya enggak secara gratis. Lumayan loh, kita lagi ada promo. Misalnya tadi 50.000 dapat 1 poin. Ya. 1 poin itu nanti kalau dikumpulkan lumayan jadi potongan selanjutnya atau sistem hadiah. Hadiahnya juga Oke. nanti bisa dipajang di dekat kasir ya. Ya. Misalnya 10 poin dapat berapa. Nanti seperti itu Mas Adit. Oke. Lalu nanti gimana nih cara lihat atau kita tahu poinnya berapa itu gimana Mas Aziz? Oke, tentu saja nggak kita catat manual ya, karena Oke. nanti bisa panjang tuh. Nah, nanti kalau kita sudah pakai sistem IPOS, itu sistemnya yang nanti bisa otomatis menghitung, Mas. Yang penting tadi data membernya sudah kita catat ya. Minimal itu nama sama nomor HP deh. Ya. Biar nanti setiap customer itu belanja, kita isi atas nama siapa belanjanya. Nanti sistem yang akan menghitung sesuai dengan ketentuan yang sudah kita atur sebelumnya. Misalnya tadi 50.000 dapat 1 poin, artinya kalau 100.000 dapat 2 poin. Dan itu nanti juga bisa kita tampilkan di nota. Jadi nanti nota itu nggak cuma menampilkan hal yang basic seperti total ya atau barang yang dibeli, tapi ada total poin beserta data lainnya, misalnya expirednya kapan, total poinnya berapa, itu bisa ditampilkan. Oke. Jadi nanti selain kita bisa ngecek di sistem, customer juga bisa tahu poin berapa yang didapatkan saat belanja. Itu. Oke. Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih Mas Aziz, Ya. karena ini kita udah nggak puasa lagi ya, Ya, nggak jadi puasa.
kita sediain kopi hari ini. Oke. Kita boleh ngopi dulu deh Mas Oke, Aziz, kita silahkan. ngopi dulu. Oke, kita lanjut Mas Aziz. Ya, lanjut. Data nomor WA udah kekumpul, poin udah jalan nih. Ya. Terus apa hubungannya sama Tokopedia di bulan April nih Mas Aziz? Oke, hubungannya itu follow up. Follow up. Nah, Oke. jadi data yang tadi kita simpan itu jangan cuma disimpan aja, tapi juga bisa kita gunakan untuk follow up. Jadi menyimpan data itu tadi kan sangat penting ya Mas Adit ya, supaya kita bisa menjalin hubungan jangka panjang melalui WhatsApp tadi, karena kita betul, punya data WhatsApp-nya ya. Bukan sekedar misalnya kalau zaman dulu kan kita nyebarin brosur ya, Ya, betul. kita sebarin. Nah, biasanya kan ujung-ujungnya dibuang. Nah, sekarang kan zaman digital, jadi kita buat follow up-nya itu via WhatsApp. Kita tinggal buka oke. data pelanggan di e-pos kita, bahkan data itu juga nanti bisa diekspor ke Excel, Ya. biar nanti untuk mempermudah kita follow up. Oke. Termasuk juga nanti kita bisa tahu pelanggan tersebut belanjanya apa aja. Jadi follow up-nya itu nanti bisa lebih personal, bukan follow up yang umum ya. Seperti itu. Oke. Mungkin contoh follow up-nya deh Mas, gimana nih Mas Aziz? Oke, contoh nih Mas Adit. Boleh. Misal ya kita ketik nih, halo Ibu Siti, atau nanti atas nama siapa ya, makanya nanti nama itu juga penting. Terima kasih bulan lalu sudah belanja di toko Adit misalnya. Oh iya Ibu, poin Ibu sekarang sudah ada 10 loh. Kita bisa lihat tadi Ya. data pelanggan tersebut poinnya sudah berapa. Nah, nanti kita bisa masuk tuh. Kebetulan minggu ini kita ada promo beras premium misalnya. Lagi turun harga. Ibu bisa ditukar poinnya agar nanti dapat diskon tambahan. Oke. Nah, karena nama pelanggannya kan tadi dipilih di e-pos ya, dan tadi bisa personal sesuai transaksi dan jumlah poin yang sudah didapatkan. Jadi jelas. Oke. Seperti itu Mas Adit, nanti ujung-ujungnya buat follow up. Wah ini nih isinya daging semua ya ngopi kali ini ya teman-teman ya. Tapi kekurangannya satu nih Mas nih. Ya. Mas Aziz gak ngasih solusi buat teman-teman trigonal yang kadang kaku kalau disuruh bikin kata-kata buat WA. Ya. Ini takutnya malah disangka spam nih. Nanti Spam ya. nomornya malah diblokir Mas. Betul. Oke, tenang, untuk spesial untuk sobat trigonal. Oke. Saya udah bikinin e-book. Mas E-book Adit. ya? Oke. Isinya itu 10 template copywriting WA broadcast anti blokir. Wah Nah, ini. nanti tinggal kopas saja Mas Adit, tinggal ganti nama tokonya, langsung kirim seperti itu. Oke. Wah ini Mas Aziz bener-bener selalu paket komplit ya teman-teman ya. Jadi Ya. bagi sobat-sobat trigonal ya yang minat e-booknya bisa ketik mau di kolom komentar, nanti akan kita bantu, oke? Ya. Oke, Ketik sekarang mau ya. Ya, ketik mau pokoknya ya, Ya. di kolom komentar nanti Ya. akan kita berikan, oke? Betul. Oke, sekarang saatnya buat closing statement dari Mas Aziz. Silahkan Mas Aziz. Oke, jangan biarkan bulan April menjadi bulan yang sepi. Jemput bola, bangun database dari sekarang. Karena toko yang bertahan puluhan tahun adalah toko yang kenal siapa pelanggannya. Dan e-pos 5 siap membantu teman-teman semua mengelola data tersebut dengan mudah. Itu. Oke, mantap. Terima kasih atas waktu dan insight-nya di Ngopi kali ini, Mas Aziz. Ya, sama-sama. Dan terima Mas kasih Adit. juga buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.